Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anil Muqtadi dari kelas 11 IPS 1. Apa itu potensi diri? Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh diri kita sendiri. Pentingnya potensi diri adalah untuk mengetahui, mengukur sampai mana kemampuan dan kita dalam mengetahui bakat dan minat yang dapat kita kembangkan. Bagaimana cara kita mengetahui apa potensi dalam diri kita? Dengan cara mencoba berbagai macam kegiatan. Cara ini memungkinkan kita untuk mengetahui apa saja yang kita suka dan apa saja yang kurang cocok untuk diri kita. Pentingnya bagi kita untuk menyadari bahwa kemampuan yang kita punya terlebih dahulu. Misalnya, ibu kita pintar menyanyi. Apakah kita memiliki kemampuan yang sama? Jika sama, pertanyaan selanjutnya, apakah kita senang dan nyaman melakukannya? Kalau memang senang, maka kembangkanlah bakat potensi diri itu. Selanjutnya yaitu berpikiran terbuka. Pentingnya menyadari bahwa potensi tidak selalu terkait dengan bidang akademik, tetapi juga bisa dengan karakteristik. Selain itu, kita juga harus terbuka dengan berbagai alternatif pengembangan. Potensi tidak terpaku pada hal-hal yang umumnya sudah dilakukan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu diskusi dengan orang-orang yang terdekat. Terkadang kita sendiri tidak menyadari bahwa potensi-potensi yang kita miliki, namun di orang lain lebih bisa melihatnya dengan jelas. Guru di sekolah misalnya, perhatikan kita lebih cekatan memecahkan soal fisika daripada menghafal pelajaran biologi. Kita dapat memahami bahasa Indonesia dengan cepat. Mungkin juga dengan keluarga kita, menyadari bahwa potensi kita adalah keterampilan memasak atau merawat anak kecil. Yang selanjutnya yaitu fokus dan tekun pada bidang-bidang yang kita sukai. Setelah menentukan potensi-potensi yang kita miliki, kita juga harus memastikan bahwa kita bahagia melakukan hal-hal ini. Bahwa saat ini kita sudah dengan potensi diri kebahagiaan, kita harus dalam satu bidang. Jangan ragu untuk mengembangkannya, teruslah belajar dan mengasah potensi diri yang kita miliki agar bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Cara menggali potensi diri secara baik. Ada berbagai cara, salah satunya yaitu kenali diri kita secara mendalam. Cara yang pertama ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan potensi diri, yaitu dengan mengenal dirimu sendiri secara mendalam. Jangan sampai kita tidak mengenal diri kita sendiri dengan potensi yang kita miliki karena terlalu sibuk memperhatikan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, dengan cara cari tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Perlu diketahui bahwasanya setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam proses menggali potensi diri, sangat penting untuk kita mengidentifikasi keduanya. Tujuannya mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, yaitu supaya mempermudah kamu untuk mencapai tujuan dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang nantinya akan dihadapi dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu open-minded terhadap saran dan kritik dari orang lain. Ketika kamu sedang mengembangkan potensi diri yang kamu miliki, sebaiknya selalu bersikap terbuka dan menerima saran dan kritikan dari orang lain. Anggap saja saran dan kritikan dari orang lain adalah sebagai hal yang positif yang sangat berguna di masa hadapan serta bisa dijadikan motivasi. Yang selanjutnya yaitu buang pikiran negatif. Cara meningkatkan potensi diri selanjutnya dengan cara membuang semua pikiran negatif. Memikirkan hal-hal yang negatif akan memberikan dampak buruk bagi diri kita. Kita bisa menghambat dalam mengembangkan potensi diri. Ketika kamu membiasakan diri untuk menghilangkan pikiran negatif, maka kita akan kehilangan fokus juga arah serta akan menambah masalah. Yang kelima yaitu mencoba hal yang baru dan selalu optimis. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru. Alasannya karena semua hal yang baru tersebut bisa dijadikan potensi pada dirimu yang paling besar, meskipun resiko yang kamu alami tidaklah kecil. Namun jika takut untuk selalu mencoba hal baru, selain itu juga kamu harus optimis jika semua hal yang baru dilakukan akan selalu berhasil.
Sikap yang selalu optimis ini harus kita ditanamkan dalam diri kita untuk mendorong kita menjadi yang lebih baik. Kesimpulannya, meskipun dalam keadaan pandemi, kita masih bisa untuk mengetahui bagaimana cara kita menggali potensi diri yang ada pada diri kita sendiri. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.